Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan produk halal berbasis bioteknologi konvensional dan rekayasa genetika. Journal of Halal Product and Research, Volume 3, Nomor 2, November 2020. Penulis Hazalina T. Izin memperkenalkan diri, nama Elsa Nadia Almeida, NPM 21141515005, mata kuliah Biologi Dasar, Kehutanan A, Angkatan 2021, dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Insinyur Gunardi Djoko Winarno, MSI. Cakupan bahasan, 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Hasil dan pembahasan, 4. Kesimpulan. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia, sehingga menjadi tempat potensial bagi pengembangan berbagai produk halal. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan terhadap makanan terus meningkat, sehingga perlu upaya peningkatan dan perbaikan kuantitas serta kualitas pangan. Penelitian di bidang bioteknologi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai guna dan manfaat dari berbagai jenis bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia, termasuk penyediaan bahan pangan halal. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi dideskripsikan sebagai suatu teknologi yang menggunakan dan memanfaatkan sistem hayati untuk mendapatkan barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Terdapat dua macam bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional tanpa rekayasa genetika fokus pada cara seleksi alam mikroba yang digunakan dalam modifikasi lingkungan untuk memperoleh produk optimal, misalnya pembuatan tempe, tahu, tape, roti, bir, dan lain-lain. Sementara bioteknologi modern dengan rekayasa genetika memanfaatkan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar dapat digunakan untuk menghasilkan barang yang diinginkan dalam bidang produksi pangan, misalnya tanaman transgenik. Tujuan bioteknologi, baik bioteknologi konvensional maupun modern bisa digunakan untuk konservasi pangan. Penggunaan bioteknologi konvensional digunakan untuk meningkatkan nilai gizi dan cita rasa suatu bahan pangan. Bioteknologi modern berperan sebagai salah satu cara untuk memproduksi suatu bahan pangan dalam jumlah besar dan memperbaiki nilai gizi menggunakan rekayasa genetika. Rekayasa genetika. Pembuatan produk halal bisa dilakukan dengan cara rekayasa genetika. Secara ilmiah, rekayasa genetika adalah manipulasi genetik atau perubahan dalam susunan genetik dari suatu organisme. Tujuan dari rekayasa genetika adalah mendapatkan organisme yang unggul. Hasil dari rekayasa genetika adalah sebuah organisme yang memiliki sifat yang diinginkan atau organisme dengan sifat unggul. Organisme hasil rekayasa genetika disebut organisme transgenik. Rekayasa genetika merupakan proses sintesis dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. Saccharomyces cerevisiae. Pengertian. Saccharomyces cerevisiae merupakan organisme penghasil aminase yang cukup berpotensi selain bakteri dan kapang. Fungsi Saccharomyces cerevisiae telah banyak berkontribusi dalam proses bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern, rekayasa genetika. Metode penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan kajian pustaka terhadap literatur buku dan jurnal dengan tema penggunaan mikroba Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan produk makanan halal berbasis bioteknologi konvensional maupun rekayasa genetika. Penelusuran data dilakukan mulai tanggal 15 Juni 2020. Hasil dan pembahasan. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces adalah genus dari kerajaan jamur yang mencakup jenis ragi. Salah satu contoh dari genus ini adalah spesies Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan anggur, roti, dan bir. Ragi atau khamir adalah jamur yang terdiri dari satu sel dan tidak membentuk hifa, termasuk golongan jamur Ascomycotina. Reproduksi dengan membentuk tunas atau budding. Genus ini ada yang hanya terdiri dari sel tunggal atau uniselular maupun bersel banyak multiseluler. Setiap sel memiliki kemampuan untuk mengalami pertumbuhan, memperbanyak diri, dan menghasilkan energi. Ukuran dan bentuk sel khamir mungkin berbeda pada kultur yang sama karena pengaruh umur sel dan kondisi lingkungan.
Menurut Agustining 2012, klasifikasi Saccharomyces cerevisiae adalah sebagai berikut. Kingdom fungi, filum Ascomycota, subfilum Saccharomycotina, kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces, spesies Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae dianggap sebagai mikroorganisme aman dan paling komersil saat ini. Penduduk Indonesia mengenal Saccharomyces cerevisiae dengan jamur ragi. Jamur ini digunakan dalam industri fermentasi karena kemampuannya dalam menghasilkan alkohol. Saccharomyces cerevisiae juga digunakan dalam pembuatan roti dan bir, serta digunakan di bidang rekayasa genetika. Pembuatan produk halal berbasis bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau tradisional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memodifikasi bahan dari alam untuk memperoleh produk optimal. Misalnya pembuatan tempe, tape, roti, dan pengomposan sampah. Bioteknologi memanfaatkan bakteri, ragi, kapang, alga, sel tumbuhan, atau sel hewan yang dibiarkan sebagai konstituen berbagai proses industri. Bioteknologi pangan didefinisikan sebagai aplikasi teknik biologis untuk hasil tanaman pangan, hewan, dan mikroorganisme dengan tujuan meningkatkan sifat, kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam proses dan produksi makanan. Hal ini termasuk proses produksi makanan tradisional seperti roti, asinan atau acar, dan keju yang memanfaatkan teknologi fermentasi. Pembuatan produk halal berbasis teknologi bioteknologi konvensional lanjutan. Sel Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh pada medium yang mengandung air gula dengan konsentrasi tinggi. Saccharomyces cerevisiae merupakan golongan hamir yang mampu memanfaatkan senyawa gula yang dihasilkan oleh mikroorganisme selulotik untuk pertumbuhannya. Spesies ini dapat fermentasikan berbagai karbohidrat dan menghasilkan enzim invertase yang bisa memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, serta dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida sebagai banyak digunakan dalam industri pembuatan tape dan roti. Macam-macam produk halal berbasis bioteknologi konvensional. Produk tape. Tape merupakan makanan tradisional berbahan baku singkong maupun ketan yang diolah melalui fermentasi. Produk roti. Roti merupakan makanan fermentasi berbahan dasar tepung terigu yang sering dikonsumsi masyarakat. Produk tape. Tape merupakan makanan tradisional berbahan baku singkong maupun ketan yang diolah melalui proses fermentasi. Tape memiliki tekstur yang lunak, berair, beraroma alkohol, dan mempunyai rasa yang manis. Selama fermentasi, tape mengalami perubahan biokimia akibat aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tape berasal dari genus Aspergillus, Saccharomyces, dan Acetobacter. Mikroba Aspergillus dalam pembuatan tape berfungsi untuk menghidrolisis pati pada bahan baku menjadi gula-gula sederhana. Saccharomyces berfungsi mengubah gula menjadi alkohol, sedangkan Acetobacter mengubah alkohol menjadi asam laktat. Produk roti. Roti merupakan makanan fermentasi berbahan dasar tepung terigu yang sering dikonsumsi masyarakat. Roti disebut sebagai produk fermentasi karena menggunakan ragi untuk membentukkan rasa dan aroma. Mikroba utama pada ragi roti adalah Saccharomyces cerevisiae. Ragi akan merombak gula membentuk gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida akan terperangkap pada adonan yang menyebabkan adonan mengembang dan menghasilkan roti yang empuk. Pembuatan produk halal berbasis rekayasa genetika. Aplikasi bioteknologi modern adalah genetic modification atau GM yang digunakan sebagai teknik rekayasa genetik, manipulasi genetik, dan teknologi gen atau teknologi rekombinan deoksiribonukleik asid atau DNA. Rekayasa genetik digambarkan sebagai ilmu di mana karakteristik suatu organisme yang sengaja dimodifikasi dengan manipulasi materi genetik, terutama DNA, dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru. Manipulasi DNA dan memindahkannya
dari suatu organisme ke organisme lain disebut teknik rekombinan DNA, memungkinkan untuk memasukkan sifat dari hampir semua organisme pada tanaman, bakteri, virus, dan hewan. Organisme transgenik pada saat ini diproduksi secara massal seperti enzim, antibodi, monoklonal nutrien, hormon, dan produk farmasi yaitu obat dan vaksin. Titik kritis halal. Setiap produk dari bahan olahan harus diperhatikan titik kritis kehalalannya, mulai dari hulu hingga hilir. Titik kritis kehalalan merupakan celah yang dapat menjadi peluang masuknya bahan haram ke dalam produk halal, sehingga menjadikan produk yang secara lahiriah halal menjadi haram untuk dikonsumsi. Demikian halnya dengan pemanfaatan Saccharomyces cerevisiae sebagai agen mikrobial utama untuk pembuatan produk berbasis bioteknologi. Fatwa MUI tentang penggunaan mikroba. Fatwa MUI nomor 1 tahun 2010 mengenai penggunaan mikroba dan produk mikrobial menjelaskan beberapa poin utama yang menjelaskan terkait hal tersebut. Pertama, mikroba harus tumbuh pada media yang suci. Jika mikroba tersebut tumbuh pada media najis apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan media, maka hukumnya halal dan disucikan. Kedua, mikroba dan produk mikrobial yang memanfaatkan produk babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram. Selain pemilihan mikroba, penggunaan bahan baku maupun bahan campuran lain harus terjamin halalnya. Begitu pula tempat atau wadah untuk produksi harus terpisah dari tempat pengolahan babi dan turunannya. Kesimpulan, berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, Saccharomyces cerevisiae berperan penting dalam proses bioteknologi, baik bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern. Berbagai produk halal yang dapat dibuat melalui proses fermentasi ataupun proses rekayasa genetika, di antaranya roti, tape, dan bioetanol yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Sumber Hazalina T. 2020, Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan produk halal berbasis bioteknologi konvensional dan rekayasa genetika. Journal of Halal Product and Research, volume 3 nomor 2 halaman 88-97. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.